spot Punai guys. Jadi ini udah kesekian kalinya ya saya nungguin di sini. Sore aja sekitar 1 jam. Biasanya dapat 3 sampai 4 ekor sih kalau di sini. Karena ada pohon kecil di depan itu yang berbuah. Ada kenak guys. Oh, ini dia. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berburu ya. Ada sore aja sekitar 1 jam atau 1,5 jam selepas asar sampai sebelum maghrib biasanya. Teman-teman, seringkali ketika ada konten berburu saya perhatikan di YouTube itu ada komen-komen semisal merusak alam, menyiksa hewan, kasihan dan sebagainya. Itu seringkali saya perhatikan ya di konten teman-teman kita yang membuat channel untuk aktivitas hunting. Saya termasuk orang yang melakukan aktivitas tersebut walaupun sebenarnya tidak ada konten saya mengenai berburu karena ribet pengambilan gambarnya gitu lah. Tapi saya mau menyikapi komentar tersebut. Saya pribadi pernah dapat komentar seperti itu kurang lebih. Kasihan, menyiksa hewan, merusak alam dan sebagainya. Saya mau merespon dari sudut pandang tentu sebagai muslim dari sudut pandang agama ya. Pertama, saya sebagai muslim, aktivitas berburu ini aktivitas yang dibolehkan dalam agama saya, khususnya Islam. Kemudian kita menembak hewan-hewan yang kalau saya pribadi itu untuk konsumsi teman-teman, untuk dimakan. Itu kenapa hewan buruannya saya pilih yang memang pertama jumlahnya masih sangat banyak. Kalau hari ini saya nembak punai, itu jumlahnya cukup banyak lah di sini. Kemudian saya selalu membawa pisau tajam juga untuk kebutuhan. Jika si hewan buruan tidak langsung mati, itu langsung kita sembelih agar tidak menyiksa hewan. Kita lakukan adab-adab seperti itu terhadap hewan. Jika tidak mati, kita langsung sembelih. Tidak ada yang menyiksa di situ gitu loh. Sama halnya dengan menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Kita lakukan dengan adab-adab terbaik. Kita ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum menembak dan sebagainya. Lalu kita ambil hewan itu untuk kebutuhan konsumsi, tidak untuk ditembak kemudian dia sudah lepas begitu saja, enggak. Sama halnya seperti memancing ikan dan aktivitas-aktivitas menangkap hewan untuk kebutuhan manusia lainnya. Kalau kita hitung dari itu menyiksa hewan dan sebagainya, tentu dalam Islam hewan-hewan ini adalah rezeki untuk kita jika kita makan dengan cara yang benar, tentunya dengan cara yang baik. Kita ambil, kita makan, kita konsumsi, itu adalah rezeki untuk kita. Jadi itu kurang lebih teman-teman, aktivitas seperti ini tidak kita lakukan untuk merusak alam. Justru yang merusak alam itu adalah penebangan hutan. Itu yang merusak sumber daya daripada makanan hewan-hewan tersebut. Kemudian merusak sungai. Kalau di sini ada tambang-tambang emas liar yang merusak sungai-sungai, itu yang membunuh ikan gitu loh. Kalau ini dahulunya hutan nih, sekarang udah berubah jadi kebun sawit. Ini yang sebenarnya merusak alam. Kalau kita sekedar nembak dapat, kalau saya pribadi cuma 1 atau 2 jam itu cuma dapat 2 atau 3 ekor, dan itu pun dikonsumsi untuk kebutuhan dimakan, itu bukanlah aktivitas yang merusak alam sebenarnya. Lalu bagaimana dengan anak burung ini nanti? Cukuplah Allah yang menjamin kehidupan mereka gitu loh. Jadi kita nggak perlu berpikir ketika nyembelih ayam bagaimana nasib keluarga ayam, ketika nyembelih sapi bagaimana nasib keluarga sapi, ketika nyembelih kambing gimana nasib keluarga kambing. Tentu tidak perlu sampai sejauh itu berpikir sebagai seorang muslim gitu. Karena hewan buruan, apa-apa yang telah Allah halalkan itu adalah rezeki untuk kita sebagai manusia. Ini khusus untuk teman-teman yang muslim ya. Kalau yang non-Islam tentu silahkan jalani keyakinan masing-masing tentang perkara ini. Jadi hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah tidak perlu diharamkan dengan alasan apapun teman-teman. Yang Allah halalkan jangan diharamkan, yang Allah haramkan jangan dihalalkan. Kurang lebih seperti itu saja singkat dari saya tentang aktivitas perburuan ini. Kita juga tidak menembak sembarangan sebenarnya. Hewan-hewan yang kita pilih memang bisa dikonsumsi untuk sebagai rezeki untuk kita sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.